Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview produk set-top box yang harganya cukup mahal dibandingkan dengan set-top box lainnya, yaitu set-top box Akari. Apakah worth it antara harga dengan fitur yang ada? Oke, langsung saja nonton video ini sampai selesai. Set-top box Akari memiliki beberapa seri seperti Akari ADS 210, ADS 525, ADS 223, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini saya akan mereview STB Akari seri ADS 525. Selain itu, saya juga akan membandingkan set-top box ini dengan produk STB lain seperti Matrix Apple Red dan Afinix H-1 yang secara harga tentunya lebih murah. Dan dari ketiga produk ini, mana yang paling bagus dan recommended? Oke, dari ketiga produk ini memiliki package yang berbeda, mulai dari warna, desain tulisan, hingga fitur yang ditampilkan pada box set-top box. Untuk set-top box Akari berwarna coklat, seperti kardus. Cukup berbeda dengan set-top box yang lainnya, yang biasanya warnanya lebih berkilau. Di bagian box depan ada logo dari siaran TV digital. Terlihat bentuk dari unit serta beberapa informasi dari set-top box Akari, seperti bisa digunakan ke semua TV. Untuk penggunaan antena biasa hingga pemutaran audio ataupun video. Kemudian di samping kanan ada informasi seri dan juga nomor postal produk. Dan di bagian belakang ada beberapa spek dari set-top box seperti tegangan sekitar 5 volt, konsumsi daya 1,5 ampere hingga berat set-top box. Selain itu, ada informasi bahwa produk ini SNI, sudah SNI lengkap dengan nomor sertifikat postal. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa produk STB Akari ADS 525 sudah berizin postal dan SNI. Selanjutnya, kelengkapan dalam produk STB. Ada kartu garansi, 1 unit STB Akari ADS 525, manual book, remote STB, kabel RCA, dan adaptor. Namun, di sini tidak ada baterai remote seperti set-top box lainnya. Oke, coba saya detailkan. Dari set-top box memiliki bentuk yang cukup unik dan berbeda dengan set-top box lainnya yang terbuat dari bahan plastik dan cukup ringan dibandingkan set-top box Matrix Apple Red dan Afinix H-1 yang terbuat dari metal. Kemudian pada bagian depan set-top box terdapat logo siap digital dengan tulisan DVB T2 plus EWS. Display panel untuk indikator set-top box selalu ada port USB. Dan tidak ada tombol pada set-top box Akari ini. Lalu, di samping kanan dan kiri terdapat lubang untuk sirkulasi udara. Dan di bagian bawah ada stiker SNI serta postel untuk STB Akari ini. Sementara di bagian atas hanya ada tulisan timbul bertuliskan Akari. Selanjutnya bagian belakang seperti set-top box lain. Ada port antena RF in, loop, port HDMI, port RCA, serta colokan untuk adaptor terpisah. Mungkin set-top box ini tidak bisa tersambung ke WiFi. Jadi satu port USB di bagian depan saja sudah cukup dan bukan menjadi suatu masalah. Set-top box Akari menggunakan adaptor terpisah dengan daya 5 volt sampai 1,5 ampere. Remote dengan ukuran lebih kecil dengan tombol yang lumayan keras. Tapi nanti akan kita coba berpengaruh ke sensitivitas sensor atau tidak. Oh ya, kabel RCA untuk TV tabung yang belum ada port HDMI. Tapi jika TV sudah support HDMI, saran saya mending beli kabel HDMI agar tampilan lebih bagus pada TV. Selanjutnya ada kartu garansi. Akari memberikan garansi 1 tahun untuk servis dan ganti spare partnya. Cara klaimnya cukup mendatangi service center Akari yang terdekat di kota Anda dan yang tertera pada kartu.
Yang membedakan STB Akari dengan Infinix H-1 dan Matrix AppleRed yaitu tidak ada tombol panel pada bagian depan, port USB yang hanya satu saja, serta menggunakan adaptor yang terpisah. Selain itu, garansi yang diberikan Akari lebih meyakinkan dibandingkan dua STB lainnya. Di kartu garansi terdapat detail lokasi pada masing-masing kota. Setelah fisik set-top box, selanjutnya saya akan mencoba fitur-fitur pada set-top box Akari ini. Review kali ini saya masih menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berlokasi di Surabaya. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan bagaimana pemasangan set-top box pada TV. Oke, yang pertama menggunakan kabel RCA untuk TV tabung atau TV yang masih menggunakan port RCA. Biasanya setiap pembelian set-top box sudah include kabel RCA-nya. Untuk penggunaan kabel RCA, cukup tancapkan kabel pada set-top box sesuai dengan warnanya, seperti warna merah dengan merah, kuning dengan kuning, dan putih dengan putih. Selanjutnya, sambungkan kabel RCA pada port di TV. Sama juga, tancapkan sesuai warna pada lubang. Jangan sampai keliru, karena jika salah, nantinya tidak akan bisa tampil. Lalu untuk pemasangan kabel HDMI juga tidak jauh berbeda. Langsung tancapkan kabel pada port HDMI di set-top box. Kemudian, sambungkan ke port di bagian belakang TV. Karena tadi saya menancapkan pada port HDMI 1, jadi di TV juga memiliki input port HDMI 1. Saya lebih suka pakai kabel HDMI karena secara tampilan pada TV lebih bagus dibandingkan dengan RCA. Selanjutnya akan tampil pop-up seperti pada video, tinggal dipilih sesuai lokasi seperti bahasa, negara, pilihan FTA, serta daya antena. Karena saya tidak menggunakan booster, jadi saya off-kan ya. Kemudian kode pos diketik sesuai wilayah untuk mengaktifkan fitur IWS-nya. Lalu klik pencarian saluran. Proses pencarian siaran digital untuk Akari ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Dan hasilnya dapat 29 channel. Sama seperti set-top box Matrix AppleRed dan Infinix H-1 ternyata. Seperti dilihat terdapat 29 channel yang bisa ditangkap. Lalu saya coba cek Indosiar. Untuk mengetahui kualitas sinyal, cukup tekan tombol info pada remote, maka akan muncul seperti pada tampilan TV. Ternyata cukup kuat untuk sinyal Indosiar. Lalu saya cek channel MNC Group. Dan di channel RCTI kekuatan sinyal terlihat bagus secara kualitas dan kuantitasnya. Kemudian untuk ke fitur lainnya bisa tekan tombol menu. Maka akan muncul tampilan menu di set-top box Akari seperti di video. Untuk tampilan menunya berbeda dibandingkan dengan Matrix AppleRed dan Infinix H-1 yang hampir sama. Untuk Matrix AppleRed dan Infinix H-1 memiliki 12 menu seperti YouTube, TikTok, video, Micast, dan lain-lain. Sementara di Akari hanya ada 7 saja. Tidak hanya itu, pada set-top box Matrix AppleRed terdapat beberapa pilihan tampilan menu seperti klasik, retro, dan modern. Sementara pada set-top box Akari tidak ada pilihan tersebut. Oke, ke menu program terdapat fitur edit saluran, di mana kita bisa mengatur urutan channel atau menghapus channel. Untuk caranya tinggal disesuaikan. Ada tombol 1 untuk menghapus, 2 untuk memindah, 3 untuk melewati, 4 untuk menyimpan, 5 untuk menjadikan channel favorit. Langsung saya coba, misalkan channel TVRI. Akan saya pindah dengan klik tombol nomor 2. Lalu pilih mau diletakkan pada urutan yang diinginkan dan tekan tombol nomor 4 untuk menyimpannya. Fitur panduan program atau IPG pada tombol remote juga sudah ada.
Fitur ini gunanya untuk menampilkan jadwal siaran atau program di stasiun televisi. Namun, tidak semua channel ada di fitur ini, seperti RCTI yang tidak ada jadwal siarannya. Untuk Indosiar sudah ada, tapi hanya ada beberapa. Sementara untuk Trans TV terbilang lengkap di setiap sesinya. Ada jam dan durasi programnya. Untuk sensor remote-nya agak delay ya dibandingkan dengan Matrix yang cukup responsif. Ditambah tombol remote set-top box Akari yang agak keras saat ditekan. Selanjutnya fitur urut untuk menyesuaikan urutan channel berdasarkan layanan, misal MNC Group, ada RCTI, Global TV, MNC. Seperti MTech juga ada Indosiar dan SCTV. Transcorp akan urut sesuai dengan jaringannya. Sementara untuk LCN urutan berdasarkan penyelenggara seperti 1 sampai 99. Dan cakupan volume mengatur juga tentang pengaturan volumenya. Menu gambar. Ini berisikan tentang pengaturan tampilan pada TV seperti rasio mulai dari otomatis 16:9 widescreen, 16:9 pillar box, dan lain-lain. Untuk rasionya lebih baik pilih otomatis saja ya, karena bisa menyesuaikan berdasarkan masing-masing channel. Resolusi juga ada beberapa pilihan seperti 1080i, 720i, dan lain-lain. Kalau saya pilih resolusi yang paling tinggi agar tampilan lebih bagus, format TV dan pengaturan OSD tidak saya setting, mengikuti pengaturan awal. Kemudian menu pencarian. Berkaitan dengan pengaturan pencarian siaran digital seperti pengaturan FTA, di sini saya pilih semua agar bisa menangkap semua channel. Pencarian otomatis, pencarian manual dengan memasukkan frekuensi channel digital. Serta negara pilih Indonesia ya. Lalu daya antena saya off-kan dan kode pos sesuai wilayah saya. Ini diisi untuk mengaktifkan fitur EWS. Jika terjadi bencana di daerah, kita akan muncul notifikasi pada set-top box sebagai peringatan agar bisa mengantisipasinya. Kemudian ada menu waktu, mulai waktu dan wilayah berkaitan dengan jam yang biasanya tampil pada siaran, menunjukkan waktu. Kalau di sini sudah otomatis karena sebelumnya sudah men-setting kode pos. Selanjutnya fitur tidur untuk mengatur set-top box mati otomatis sesuai dengan settingannya. Misal, ingin dalam 1 jam set-top box mati, maka akan langsung terhitung 1 jam sejak disetting. Lalu timer ini fitur untuk merekam siaran sesuai dengan keinginan. Tapi sebelum merekam, pastikan set-top box sudah tertancap memori eksternal untuk menyimpan video siarannya. Selanjutnya, menu pilihan ini hanya ada pengaturan mengenai bahasa, seperti pada video. Untuk mengatur bahasa, OSD, IPG, subtitle, dan lain-lain bisa dipilih sesuai bahasa yang kita inginkan. Kemudian ada lagi menu sistem. Terdapat fitur bimbingan orang tua untuk mengatur jika set-top box digunakan oleh anak-anak. Pada menu ini bisa diatur sesuai dengan keinginan orang tua. Untuk kata sandinya 0, 6 kali. Kemudian disesuaikan berdasarkan usia anak, mulai dari 4 tahun hingga 8 tahun. Pengaturan kunci juga sama untuk sandinya, 06 kali. Fitur ini untuk mengunci siaran atau channel yang ingin ditonton oleh anak atau yang selainnya. Jadi bisa untuk mengunci menu atau saluran tertentu yang dirasa kurang baik jika ditonton. Setelan ulang pabrik sama halnya dengan menghapus semua settingan dan siaran yang telah disimpan sebelumnya untuk kembali ke settingan awal saat pembelian. Dan menu informasi sistem set-top box Akari ADS 525 adalah LIP V1 988, versi softwarenya V2 4164U, versi hardwarenya V11 3RC1 71D, modelnya ADS 525. Waktu pembuatannya 21 Desember. Untuk upgrade softwarenya hanya bisa melalui USB, tidak bisa online karena set-top box Akari memang tidak bisa untuk menggunakan WiFi ya. Jadi untuk upgrade software hanya bisa offline dengan menyimpan file software
yang terbaru pada USB-nya. Untuk menu terakhir pada set-top box Akari ialah USB. Berisikan fitur pusat media, media PVR, dan pengaturan PVR mulai dari pusat media. Untuk menggunakan fitur ini, tancapkan terlebih dahulu memori eksternal. Di sini saya menggunakan flash disk Toshiba 8GB. Sudah saya isi video dan foto-foto untuk mencoba fitur pada set-top box Akari. Jika flash disk sudah ditancapkan, akan muncul pop-up USB seperti pada video di bagian kanan bawah, yang artinya flash disk telah terhubung. Saya coba untuk play film dan hasilnya lancar, bahkan subtitlenya juga muncul nih. Jadi bisa nonton film dengan nyaman menggunakan set-top box ini ya. Untuk gambar dan juga file bisa dibuka dengan lancar ternyata. Jika pada set-top box Afinix H-1 dan set-top box Matrix Apple terdapat fitur-fitur yang menggunakan dongle Wi-Fi seperti YouTube, TikTok, video, IPTV, dan mirroring. Tapi, pada set-top box Akari tidak ada fitur tersebut. Tentunya ini menjadi poin minusnya ya, karena tidak ada fitur tambahan. Meskipun fitur tambahan, biasanya orang-orang akan mencari produk yang memiliki keunggulan dibandingkan selainnya. Karena dari sisi tuner digital, set-top box Akari, Matrix Apple Red, dan Afinix H-1 sama-sama peka dalam penangkapan channel digitalnya. Pasti orang akan membandingkan dari fitur tambahannya. Set-top box Akari sendiri cukup mahal dibandingkan keduanya. Jika Afinix hanya sekitar 190.000, Matrix Apple Red 220.000, harga set-top box Akari ini bisa mencapai 270.000. Dengan harga yang berbeda namun kepakaan tuner yang sama, pasti banyak yang akan lebih memilih harga yang lebih murah dan fitur yang lebih banyak tentunya. Tapi set-top box Akari ini memiliki garansi resmi 1 tahun, yang juga merupakan salah satu keunggulannya. Mengingat Akari merupakan brand yang cukup terkenal di Indonesia. Untuk customer service Akari juga bisa dicek di akun sosial media Facebook ataupun Instagram. Oke, itu tadi merupakan fitur-fitur dari set-top box Akari ADS 525. Yang jika dibandingkan dengan Matrix Apple Red dan Afinix H-1 tentunya sangat jauh, karena banyak sekali fitur yang tidak dimiliki oleh set-top box Akari. Menurut saya, ada kekurangan dari set-top box Akari ini, seperti harganya yang terlalu mahal dibandingkan set-top box lainnya. Tidak ada tombol panel pada unit set-top box, sensor remote yang kurang peka, tampilan menu yang hanya satu, tidak ada fitur tambahan YouTube, TikTok, video, IPTV, dan mirroring. Untuk kelebihan set-top box Akari ini dibandingkan set-top box Matrix Apple Red dan Afinix H-1. Yang pertama, tuner yang cukup peka, terbukti dari channel yang diperoleh dan proses scan yang sebentar. Ada adaptor yang terpisah yang biasanya tidak mudah konslet. Ada garansi resmi 1 tahun dan service center sudah tersebar di mana-mana. Unit set-top box ini tidak panas selama saya gunakan untuk review. Dan itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari set-top box Akari ini, serta detail lengkap terkait fitur-fiturnya yang bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box ini. Jika ada pertanyaan atau saran selanjutnya, set-top box apa yang wajib direview, bisa langsung info di kolom komentar ya. Maaf jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka dengan video kali ini dan kalian bisa klik tombol like. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini.